Oh nyampe pak? Jalan? Belum nyampe. Belum ada bapak. Belum ada. Udah 2 jam nunggu yo. Iya, tadi sih dibilangnya berapa kira-kira? Jam berapa? Ya harusnya kan tadi malam. Bukan kita subuh belum nyampe. Telat kita berarti. Kita yang telat berarti Mbak. Iya, siang kita kan nunggu istirahat di gubuk malah. Jangan-jangan kalau nggak nyampe nanti kita yang salah ya. Udah sambil nunggu kita menyapa teman-teman dulu pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Sino Pinonggul. Saya Wicaksono. Pecik ke titik. Olo Ketoro. Salam Swantoro. Baiklah teman-teman. Pagi ini kita berada di sini menunggu kehadiran Eyang Ki Ageng Selo. Sebenarnya tadi malam ya, malam tadi. Tetapi kita subuh masih berputar-putar di jalan karena harus keluar dari Bukit Larangan, dan Eyang Ki Ageng Selo itu jauh keberadaannya dari Bukit Larangan. Setelah kita sampai di lokasi ternyata sudah hampir jam 9 pagi. Kita istirahat, ada gubuk di situ. Lepas itu setelah maghrib kita masuk ke dalam, sampai di dalam sekitar jam 9 malaman. Ini udah jam 2 lebih. Ya, terlewat malam. Belum ada apa-apa. Apakah kita salah tempat atau memang Ki Ageng Selo merajuk ya? Belum berkenan hadir mungkin. Berkenan hadir karena mungkin kita terlambat. Ya, kita tunggu sampai subuh lagi. Apabila subuh belum juga hadir, nanti kita minta petunjuk dengan yang Bu Supo bagaimana baiknya. Ya, karena alhamdulillah teman-teman, berkat doa restu teman-teman, jin setan koper sudah kita leburkan ya. Cuma nanti kita coba tanyakan kepada Eyang Ki Ageng Selo, karena sumpahnya jin setan koper yang berwujud Aryo Penangsang itu mengatakan bahwa kita sudah terlambat. Karena setan koper sudah dikirim di dunia yang sekarang kita hidup ya. Apakah dengan leburnya jin setan koper itu yang di alam nyata sekarang ini masih ada ataupun sudah lebur bareng dengan setan koper yang ada di alam sana? Nanti kita tanyakan kepada Ki Ageng Selo. Siapapun nanti yang bisa berkomunikasi kita tanyakan ya no ya, jangan lupa itu ya. Dan sebenarnya kita sudah mau pulang ke rumah, tetapi Eyang Supo mengatakan bahwa kita ditunggu oleh Ki Ageng Selo, karena mungkin Ki Ageng Selo lah yang memberikan amanah ini kepada kami. Setelah kita selesai, mungkin Ki Ageng Selo ingin bertemu dengan kami. Apakah kami mendapat kesalahan atau ada lagi masalah yang belum diselesaikan? Ya, kita sedang bertanya-tanya. Apakah kita salah atau ada sesuatu yang belum diselesaikan? Ketinggalan, kita nggak tahu. Jadi kita menunggu di sini, minta doanya kepada teman-teman. Doakan kita, semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, amin, diberikan semangat untuk mengemban amanah-amanah ini ya. Kita
harus kita ikhlas menjalaninya. Tetapi kalau ada kesalahan, ya karena kita manusia biasa, Betul. tidak memiliki apa-apa. Semua kekuatan dan daya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Namun demikian, saya dan Suno mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan yang teman-teman berikan, atas doa-doa yang selalu teman-teman berikan, ya. Tanpa doa dan tanpa dukungan dari teman-teman, siapalah kita, ya. Sekali lagi, saya dengan tulus ikhlas sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir, ya, selalu memberikan komentar, selalu memberikan like-nya, ya. Terima kasih sekali. Kami tidak mengejar berapa banyak subscriber. Saya hanya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu mohon doanya, ya, agar kami selalu diberikan kesehatan, Amin. bisa memberikan video-video untuk menghibur teman-teman dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Saya juga selalu berdoa, kami berdua selalu berdoa kepada teman-teman yang selalu komen, selalu like, ya, memberikan jempolnya, ataupun ada dari sebagian teman-teman yang memberikan langganan ataupun hadiah, ya, itu membuat kami lebih semangat, karena dari langganan ataupun hadiah itu kita bisa membeli rokok, ya, rokok filter, ya. Dan untuk mobil itu kita masih sewa, ya teman-teman, ya. Cuman karena yang memiliki mobil itu alhamdulillah berbaik hati, jadi sewanya tidak terlalu mahal, ya. Cukup dipakai, silakan diisi bensinnya. Kalau pas ganti oli suruh diganti oli, kalau bannya halus suruh diganti ban, gitu ya teman-teman, ya. Doakan saya mudah-mudahan mobil ini menjadi milik kami, ya. Mudah-mudahan yang punya, yang sekarang ada di Kalimantan, mudah-mudahan nonton hari ini, malam ini, ya. Bos, usaha atau bisnis yang di Kalimantan mudah-mudahan sukses. Amin. Sehingga mobil itu mungkin tidak dipakai, ya, karena disimpan di rumah saya. Beliau banyak mobil, mudah-mudahan suksesnya di Kalimantan nanti mobil itu buat inventaris saya, ya, ataupun suruh dicicil aja, sebulan 100.000 gitu. 10 tahun atau 20 tahun gitu, ya, nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan, bismillah, mudah-mudahan bos yang ada di Kalimantan yang sudah berbaik hati menyewakan mobil dengan sangat murah sekali, mudah-mudahan rezekinya lancar dan Amin. usahanya sukses. Baik teman-teman, doakan saya sambil menunggu, sambil muter-muter lokasi, mana tahu yang Kiageng Selo sudah berada di sini, cuman Kita belum kita ketemu. belum mengetahuinya. Terima kasih teman-teman. Yuk, kita cari sebelah sana coba. Sirullah, Satullah, Sifatullah, Wujudullah. Lemah sangar kayu aing, saya ngelandak bukan wong lemah miring, rewang-rewang mesti aku, ya Allah. Assalamualaikum, Eyang Kiageng Solo. Jika Eyang sudah hadir, mohon wujudkan, Eyang. Mungkin saya sudah salah, terlambat datang, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. No, kita udah ada bau wangi, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mana, ya? Assalamualaikum, Eyang.
Jika sudah hadir, wujudlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Iya betul kasih no. Iya, Mak. Iya, iya betul. Subhanallah. Materi-materi yang apa no? Alhamdulillah, iya benar no. Ya Bok. Iya betul. Oh iya, subhanallah. Amin, Mbak. Ya. Sebentar lagi yang kita siapkan. Oh, Iya, Mbak. masuk ke saya weh. Itu Kursinya bawa nggak sih? masih tuh di belakang. Sebentar ambil kursi yang sepuh. Kasihan kalau nggak pakai kursi. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang Allah Akbar, subhanallah. Syukur rawuh Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian datang juga di tempatku. Nggih ya. Bagaimana keadaanmu, Sono? Alhamdulillah ya. Sono sehat, baik-baik saja. Kenapa kalian terlambat? Ayahmu menyampaikan kalian tersesat di jalan. Betul ya, kami tersesat karena saat turun dari Bukit Larangan jalannya kami belum hafal, jadi muter-muter ya. Ya, tidak mengapa. Tadinya Eyang udah menunggu, tetapi kalian belum juga datang. Maka Eyang kembali mengerjakan sesuatu yang Eyang perlu kerjakan. Mohon maaf ya karena keterlambatan kami. Tidak mengapa, cucuku. Seharusnya saya yang memaklumi. Karena saya sendiri harusnya menemui kalian di Bukit Larangan bersama Mrebet dan Empu Supo. Tetapi ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Mohon maaf, Eyang sudah merepotkan kalian berdua. Tidak ya, tidak merepotkan. Eyang juga hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kalian sudah menyelesaikan tugas dari saya. Eyang bersyukur. Ternyata memang betul. Bukit Larangan hanya bisa diselesaikan oleh keturunan
yang berada di zaman ini. Alhamdulillah, kalian dapat menyelesaikannya dengan baik, tanpa peperangan, tanpa darah. Bahkan hari ini Arya Pangiri sudah tersadarkan dari pengaruh jin setan koper. Alhamdulillah yang berkat restu dari para leluhur, kami bisa menyelesaikan amanah yang Eyang berikan. Ya, saya juga sudah mengucapkan terima kasih kepada Mrepet dan Empu Supo. Dan ini juga ada manfaat di balik Bukit Larangan ini. Dengan kalian menyelesaikan masalah Bukit Larangan, sehingga para empu kerajaan sampailah ke Kayangan untuk memetik biji bidara yang berada di Kayangan. Kemudian disempurnakan, diselaraskan dengan raja para sunan. Ada berapa banyak sisa bidara sukma itu, cucuku? Mohon maaf Eyang, untuk jumlah pastinya Sono sendiri belum tahu, tapi kemungkinan masih banyak Eyang. Bukankah sisa itu diberikan kepada kalian berdua? Nggih, betul Eyang. Alhamdulillah. Kalian juga bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kali ini bidara Kayangan datang ke bumi, dan hari ini berada di tangan kalian. Simpanlah bidara sukma itu bersama jiwa dan ragamu kemanapun kalian pergi ataupun kalian berada, karena bidara sukma itu akan menuntun kalian ke jalan yang lurus dan benar, sehingga tidak ada makhluk jahat menghampiri kalian. Iya, tapi sebelumnya Sono mau bertanya ya. Apa yang ingin dirimu tanyakan? Mustika Bidara Sukma ini kan kami gunakan tadinya di alam gaib untuk memusnahkan setan kober. Tapi waktu itu setan kober sempat menyampaikan kalau ternyata setan kober itu sudah ada di zaman yang kita hidup ini ya. Sebenarnya setan kober itu yang di alam ini ikut musnah dengan yang waktu itu kita musnahkan di alam gaib, atau tetap masih ada di zaman ini ya?
yang kalian musnahkan adalah setan kober yang ada di alam eyang ini. Tetapi setan kober yang lain dengan nama yang lain pasti banyak di alam yang kalian hidup saat ini. Dan Bidara Sukma itu akan menjadi penangkal setan kober dengan nama lain yang ada di alammu ini. Ya. Bidara Sukma menuntun kalian ke jalan yang benar. Jika kalian sudah membersihkan batin dan pikiran, maka mohonlah kepada Allah apa yang ingin kalian inginkan. Dengan sesuatu yang baik atau untuk kebaikan bersama. Insya Allah, apa yang kalian hajatkan akan terkabulkan. Kalian hanya butuh selalu membersihkan batin dan pikiran. Karena apa yang kalian pikirkan pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika yang kalian pikirkan adalah kebaikan dan bertujuan untuk kebaikan, maka Bidara Sukma akan membantu kalian. Doa-doa terkabulkan. Ya. Sebagai tanda terima kasih, Eyang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Eyang hanya bisa memberikan doa restu kepada kalian, agar kalian selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuat menjalankan apa yang telah Allah perintahkan. Ya, itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kekuatan, lindungilah kedua cucuku ini dari mara bahaya. Turunkanlah batu cempaka selok untuk kedua cucuku ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah.
Terima kasih ya Allah. Subhanallah. Terimalah cucuku. Ini apa ya? Batu cempaka selo. Batu cempaka selo. Ini kegunaannya untuk apa ya? Simpanlah buat kalian berdua. Itu milik Eyang sendiri. Ada 5 biji mustika cempaka selo. Yang 1 sudah aku berikan kepada Hati Wijaya. Waktu itu masih sebagai cakot tingkir sebelum menjadi Sultan Pajang. Yang 2 aku berikan kepada kalian sebagai tanda terima kasih Eyang kepada kalian berdua. Insya Allah, jika perjuanganmu ikhlas, lahir dan batin, mustika batu cempaka selo ini akan membawamu ke tahta seperti Hati Wijaya. Subhanallah. Berpuasalah di hari lahirmu. Acarilah tanganmu untuk memberi tanpa mengingat. Insya Allah, pikiran dan batinmu bersih. Kalian berdua akan terkabulkan apa yang kalian hajatkan. Ingat, ojo sembrono, ojo atikang atikuno. Tetapi tetap seperti saat ini, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Setelah kalian terkabulkan apa yang kalian impikan, jangan lupa, jadilah manusia yang memayu hayuning pawono. Simpanlah batu cempaka selo di kain hitam. Bawalah kalian kemanapun pergi. Jika tidak, simpanlah di atas lemari yang paling atas. Ya. Sekali lagi, Eyang mengucapkan matur nuwun. Iya, kami juga berterima kasih sebelumnya. Tapi mohon maaf ya, apakah ini tidak berlebihan? Karena kami menjalankan tugas yang memang sudah semestinya. Tuhan tidak pernah salah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Batu Cempaka Selo ini harus diterima oleh manusia yang mendapat takdirnya. Iya, sendi kodaku. Tapi mohon maaf ya, cita-cita Sono sendiri mungkin lain dengan yang Eyang pikirkan. Tapi kalau ada dari saudara kami yang ternyata tujuan dan niat baiknya sama dengan ke rumah batu ini, apakah batu mustika ini boleh diberikan ya? Batu Cempaka Selo sekarang sudah menjadi milikmu berdua. Tidak ada kewajibanku untuk melarang apapun. Itu sudah menjadi hak kalian berdua. Jika memang kalian memberikan kepada orang lain dengan tujuan baik dan membantu mereka, tidak mengapa. Allah Maha mengetahui. Iya, terima kasih. Sebelum Eyang pamit, Eyang ingin sampaikan amanah dari seseorang. Maka setelah ini kalian berdua menuju ke pantai barat. Pantai barat. Di Tatar Sunda. Putri Sultan Hatiwijaya, Ratna Pambayun, istri Raden Aryo Pangiri, ingin menemui kalian. Cuma waktu ini belum bisa meninggalkan tempatnya, sehingga kalianlah berdua yang harus menuju ke pantai barat Tatar Sunda. Temuilah beliau. Ada sesuatu yang ingin Ratna Pambayun sampaikan kepada kalian. Jika tempat itu kalian tidak mengetahui, kalian boleh meminta bantuan kepada Kiai Jalak. Iya. Ada apa kiranya yang mungkin dari kami ada kesalahan atau ada yang kurang pada saat kami menjalankan amanah? Nanti kalian tahu sendiri. Saya hanya mendapatkan amanah bahwa Ratna Pambayun ingin menemui kalian. Oke ya, kami akan pergi ke sana dan mungkin akan minta bantuan ke Eyang Kiai Jalak. Baguslah.